Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum membantu tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1876. Semua orang bahkan lebih terkejut ketika mereka mendengar bahwa Tang Zichen benar-benar berani berbicara dengan Yi Biaofang dengan nada seperti itu, mengagumi keberanian Tang Zichen, tetapi juga merasa sedih atas perilaku mencari kematian Tang Zichen. Oh, keluarga Seven Seas yang memiliki sudo senjata abadi, apakah Tang Zichen benar-benar terlalu tua untuk hidup? Yi Biaofang sudah sangat marah, menunjuk Tang Zichen dan berkata, "Tang Zichen, klan Yiku, jika aku tidak memotongmu, aku akan mengikuti nama keluargamu." Tang Zichen meninggalkan mulutnya dan berkata, "Itu hanya senjata abadi semu, jika saya tidak memilikinya, apakah Anda yakin saya akan membiarkan klan Yi Anda mati tanpa tempat pemakaman? Kamu. Yi Biaofang gemetar karena marah, tidak menyangka akan ada orang yang begitu sombong di 6 lautan. Tang Zichen tidak repot-repot berbicara omong kosong dan bergegas untuk menamparkan wajah Yi Tablefang. Pah! Yi Biaofang ditampar oleh Tang Zichen dan jatuh ke tanah. "Ini, bagaimana ini mungkin? Saya sepupu Fang sangat marah dan pada saat yang sama tidak percaya, dia berada di tahap kelima kesusahan, bagaimana mungkin Tang Zichen, tahap ketiga kesusahan, dapat menamparnya dengan begitu mudah?" Tang Zichen meraih Yi Tablefang lagi dan mengangkatnya ke udara. "Yi Biaofang, apakah kamu pikir kamu berasal dari keluarga yang menyebalkan? Kamu sangat menarik, tunjukkan padaku, aku yakin aku akan membuatmu makan kotoran dalam beberapa menit." "Tang Zichen, lebih baik kamu memikirkannya. Biarkan aku berpikir jernih." Apakah berpikir jernih apakah akan menyinggungmu atau tidak? Aku. Pah! Tang Zichen menamparkan Yi Qiupfang begitu keras hingga kepalanya dimiringkan oleh tamparan Tang Zichen. Wajah sepupu Fang sangat mengerikan. Saat ini, Bert Pengjun sedang sibuk berkata, "Rekan Taois Tang Zichen, jangan impulsif. Burung Pengjun, apakah kamu akan menghentikanku? Lupakan aku mengatakan itu." Tori Pengjun mundur ke samping. Tatapan Tang Zichen dingin dan pikirannya tergerak. Puff! Ibe Fang langsung diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dari kaki ke kaki oleh pedang terbang. Orang lain dari dinasti kekaisaran lainnya menyaksikan dengan tidak percaya ketika Tang Zichen membunuh kepala penegak hukum klan Yi begitu saja. Istana terdiam lama sebelum Bert Pengjun berkata, "Tang Zichen, kamu benar-benar membunuh pesta meja Yi." Tang Zichen berkata, "Tuan-tuan, dengan ini saya menyarankan Anda semua untuk berpura-pura tidak melihat apa yang terjadi hari ini dan tidak pernah melihat Yi Tablefang. Jika tidak, jangan salahkan saya." Tang Zichen berkata dan langsung terbang. Hanya setelah Tang Zichen pergi, semua orang sadar kembali dari ketidakpercayaan yang baru saja mereka alami. Sial Tang Zichen, dia benar-benar gila, dia benar-benar membunuh klan Yi. Ya Tuhan! Semuanya, Tang Zichen membunuh Yi sepupu Fang, klan Yi pasti tidak akan melepaskannya, klan Yi pasti akan mengirim seseorang untuk melacaknya. Apa yang harus kita lakukan? Tang Zichen ingin kita berpura-pura tidak melihat apapun. Gao yang mendengus, dia benar-benar berpikir naif. Benar, apakah Tang Zichen berpikir bahwa kita akan membantunya menyembunyikannya? Si idiot Tang Zichen, dia hanya menunggu untuk dimusnahkan oleh klan Yi. Sebentar lagi, untuk menunjukkan bahwa mereka telah membuat garis yang jelas dengan Tang Zichen, 8 tetua kekaisaran besar lainnya di istana semuanya memarahi Tang Zichen. Adapun kata-kata Tang Zichen yang mengancam mereka bahkan lebih malu, dengan klan Yi di satu sisi dan Tang Zichen di sisi lain, mereka bodoh berada di pihak Tang Zichen.
Tang Zichen dengan cepat kembali ke gerbang Tang Ji. Sekarang setelah dia dengan berani membunuh Yi Biao Fang, Tang Zichen harus kembali dan memberitahu semua orang. Saat ini, di Seven Seas Yi Clan. Lapor, lapor, lapor. Seorang pelayan berteriak beberapa kali, terbang ke istana pelindung klan Yi. Ada apa lagi? Kepala klan pelindung suku itu tidak sabar. Kepala klan pelindung ini buruk, Yi Sepupu Fang, dia cahaya hidupnya padam. Apa katamu? Yi Sepupu Fang, dia baru saja meninggal. Bang omong kosong, aku jelas mengirimnya ke 6 lautan 2 hari yang lalu untuk menyelidiki suatu masalah. Patriark, jika kamu tidak percaya padaku, pergi saja ke aula leluhur keluarga dan lihatlah. Patriark klan Yi segera bergegas ke balai leluhur keluarga, dan benar saja cahaya kehidupan Yi Tabel Fang padam. Kepala klan pelindung mendesis, siapa itu, bajingan mana yang bosan hidup? Dalam kemarahan, sang patriark tidak terlalu memikirkannya, dan segera pergi dari 7 lautan ke 6 lautan. Setengah hari kemudian, Tang Zichen kembali ke gerbang Tang Ji. Perjalanan Tang Zichen adalah cara tercepat untuk kembali. Kakak Chen, mengapa kamu kembali begitu cepat? Little Flame sepertinya melihat sesuatu yang besar telah terjadi. Api kecil, aku membunuh Yi Sepupu Fang. Aku tahu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membunuhnya dengan tenang. Tidak, aku tidak membunuhnya diam-diam, aku membunuhnya di depan beberapa tetua kerajaan lainnya. Lalu jika orang kuat lain dari klan I turun, bukankah akan langsung terlihat jelas bahwa kamu yang melakukannya? Saya telah meminta raja-raja lama dinasti lain untuk memperlakukannya sebagai bukan apa-apa dan mengancam mereka untuk tidak mengatakan apa-apa. Kakak Menteri, kamu terlalu naif. Tinggalkan mereka sendiri. Sekarang kita harus mengambil beberapa tindakan pencegahan. Kamu pergi mengumpulkan semua orang. Bagus. Sesaat kemudian, semua kerabat termasuk Mu Qianji dipanggil ke istana Tang Zichen. Zichen, apa yang begitu mendesak? Mu Qianji bertanya. Tang Zichen tidak bertele-tele dan langsung ke intinya, kita mungkin harus mempersiapkan retret kapan saja. Beberapa hari yang lalu, klan Yi 7 Lautan memilih kita untuk mendirikan cabang di sini. Api kecil dan aku memusnahkan mereka. Baru kemarin, klan Yi mengirim seseorang bernama Yi Piao Fang untuk menyelidiki masalah ini. Aku tidak bisa menahan diri, dan membunuh perwakilan Yi Piao Fang di dinasti burung. Han. Semua orang menyeka keringat dingin mereka tidak tahu tentang masalah ini. Tang Zichen berkata, saya khawatir, klan 7 Laut I akan segera memiliki orang yang lebih kuat dan lebih kuat yang akan turun dengan amarah. Sebelum Tang Zichen selesai berbicara, seorang penjaga di luar berlari masuk. Melapor ke master gerbang, ada berita dari depan, Kaisar Tetua Dinasti Burung. Kaisar Tetua Dinasti Li Chen, Kaisar Tetua Dinasti Sang, Kaisar Tetua Dinasti Gao Yang, dan 8 dinasti abadi agung lainnya akan datang ke arah kita. Tang Zichen mendengus, datang sangat cepat. Zichen, itu pasti yang terkuat dari klan Yi yang turun, bukankah kamu mengatakan bahwa raja-raja panjang dari dinasti kekaisaran lainnya tidak diizinkan untuk memberitahu siapapun? Tang Zichen berkata, bajingan ini jelas berada di pihak klan Yi. Kakak Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kurasa mereka akan segera datang. Tang Zichen memerintahkan, kalian semua, segera bubarkan 30 lingkaran dari gerbang Tang Ji. Kurasa klan Yi belum menyadari betapa kuatnya aku. Kecil kemungkinan mereka akan mengirim orang yang sangat kuat ke bawah. Tetapi patuhi ini untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, raungan terdengar dari langit yang jauh. Tang Zichen keluarlah dan menderita kematian. Tang Zichen menghela nafas, sudah ada di sini. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen bergegas keluar.
Di langit yang jauh, Gao yang mengirim Jun, Li Chen kesepian, Sang Hong Ye, Zhu Zhou, Ber Peng Jun, Yu Chang Hu, dan 8 lainnya, dengan seorang lelaki tua dengan wajah marah. Yu Chang Hu menunjuk Tang Zichen dan berkata, "Senior Yi Chai Kai, ini gerbang Tang Ji." "Ya, Senior Yi Kai, Tang Zichen pasti kembali. Jika dia belum kembali, dia bisa menghancurkan gerbang Tang Ji terlebih dahulu." Saat itu, Tang Zichen terbang dan mendengus, "Kamu bajingan, aku membiarkanmu berpura-pura tidak melihat apa-apa, tapi kamu baik-baik saja, kamu bahkan membawa Yi Clan ke pintuku." Ber Peng Jun segera menunjuk Tang Zichen dan berteriak, "Senior Yi Sikai, dia adalah Tang Zichen, orang yang membunuh Yi sepupu Fang, itu dia, kita semua bisa bersaksi tentang itu." "Ya, Senior Yi Sizai, Tang Zichen membunuh Yi Table Fang di depan kita." Yu Chang Hu juga sibuk memperbaiki pedangnya. Pria tua dari klan Yi itu, dengan wajah beku, menatap Tang Zichen dengan tatapan dingin. Tang Zichen terdiam, "Berikan namamu." Hanya ketika Yi melihat Tang Zichen masih memiliki nada arogan, dia memintanya untuk melaporkan namanya, dan dia sangat marah. "Kamu adalah Tang Zichen yang membunuh beberapa anggota klanku. Sadar, siapa kamu lagi?" Gao yang membuat Jun sibuk. "Tang Zichen, dia pelindung klan Yi, Senior Yi Kai, kamu sudah tamat." Tang Zichen berkata dengan jijik, "Saya pikir jika saya membunuh 2 sampah klan Yi akan mengirim orang yang kuat ke bawah, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu akan turun ke perampokan tahap ke-6, itu benar-benar turun ke mati." Mata Tang Zichen menunjukkan niat membunuh. Gao yang mengirim Jun sibuk berkata, "Tang Zichen, meskipun Yi Chai Senior adalah tahap ke-6 kesusahan, dia jauh lebih kuat dari kita, apakah menurutmu kamu bahkan bisa mengalahkannya?" "Itu benar, Tang Zichen, kamu hanya mengandalkan 1 set pedang untuk menjadi sombong di depan kita, dan sekarang Orde ke-6 transmigrasi klan I telah turun, aku akan melihat bagaimana kamu masih bisa bangkit." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Zichen langsung mempersembahkan 12 pedang terbang. 8 raja panjang itu, melihat formasi pedang Tang Zichen, berserakan ketakutan. Tang Zichen tidak memiliki energi untuk memedulikan 8 kaisar panjang itu saat ini, dan memfokuskan pandangannya pada Yi Sichai. Wajah Yi Sikai sangat jelek, dan dia menggertakkan giginya. "Tang Zichen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki 1 set formasi pedang, kamu dapat bersaing dengan klan Yi kami? Bahkan jika formasi pedangmu memiliki kekuatan yang sama sebagai artefak sudo abadi, tapi saat ini, kamu hanyalah tahap kesengsaraan ketiga." Tang Zichen terdiam, "Bahkan jika aku hanya berada di tahap ketiga kesusahan sekarang, mengandalkan formasi pedangku, mudah untuk membunuhmu." Yi Sikai berkata dengan marah, "Tang Zichen, aku adalah pelindung klan Yi, dan aku memiliki status terhormat di klan Yi, jadi sebaiknya kamu tidak meneriakiku untuk membunuhku. Jika aku jadi kamu, segera menyerah klan Yi, dan sebagai tanda permintaan maafmu, kamu menghunuskan pedangmu dan secara pribadi pergi ke klan Ye untuk meminta maaf. Itulah satu-satunya jalan keluar untukmu sekarang." Tang Zichen mencibir, "Jadi formasi pedangku yang kamu sukai. Tang Zichen, saya melihat bahwa Anda berbakat, Anda tidak boleh mati seperti ini, meskipun Anda telah membunuh 2 anggota klan Yi kami, tetapi selama Anda dengan tulus bertobat, kami pasti akan memaafkan Anda. Anda tidak memiliki takut, Paman akan menjaminmu. Kamu akan kembali dengan pamanku sekarang, dan Paman akan memohon untukmu di depan patriark keluarga," kata Yi Si. Pembuluh darah Tang Zichen membengkak. Tang Zichen menunjuk Yi Sikai dan berkata, "Katakan 1 kata lagi tentang Paman, dan aku akan memelintir kepalamu dan menendangnya seperti bola jika kamu tidak percaya padaku." Tang Zichen, Paman benar-benar melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, kamu hanya perlu menawarkannya dengan tulus.
Tang Zichen menancapkan pedangnya ke tenggorokan Yi, dan daging Yi dipenggal oleh Tang Zichen sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Bayi Yi Shizai panik dan terlepas dari tubuhnya. Tang Zichen, kamu. Yi Shizai memandang Tang Zichen dengan ngeri. Awalnya, Yi Shizai tidak percaya bahwa Tang Zichen, tahap ketiga kesusahan, dapat menghadapinya, tahap keenam kesusahan, tetapi pada saat ini, dia bodoh. Tang Zichen memelintir kepala Yi Kai di depan bayi Yi Kai. Bang! Tang Zichen menendang kepala Yi. Lihat, kepalamu ditendang olehku seperti bola. Aku AAE, apakah kamu bodoh sekarang? Sudah kubilang akan mudah bagiku untuk membunuhmu menggunakan formasi pedang, tapi aku melihat itu di dalam hatimu. Kamu tidak sepertinya tidak berpikir begitu. Tang Zichen tertawa dingin. Di kejauhan, tubuh Bert Peng Jun bergetar. Tang Zichen semakin jauh menuju kematian. Memang benar Yi Chai juga benar-benar. Kita semua mengatakan kepadanya bahwa Tang Zichen memiliki formasi pedang. Dia mungkin bukan tandingannya, jadi berhati-hatilah. Tapi dia baik, dia pikir kita membuatnya takut. Yi Shizai sudah sekarat, ayo lari. 8 Raja Panjang dari dinasti abadi di kejauhan, melihat situasinya tidak baik, melarikan diri. Dalam formasi pedang Tang Zichen menangkuk bayi Yi Shizai dengan satu tangan dan mencibir, kamu pasti tidak pernah berpikir sampai mati bahwa laut berunsur 6 akan memiliki seseorang sekuat aku, atau kamu tidak akan datang ke sini sendirian untuk mati. Bayi Yi gemetar dan berkata, jangan impulsif, Tang Zichen, jika kamu membunuhku, benar-benar tidak ada cara untuk menebus dirimu sendiri. Tebus. Hahaha, kenapa aku harus menebusnya? Tang Zichen, meskipun formasi pedangmu dapat dibandingkan dengan artefak sudo abadi, tetapi bagaimanapun juga alammu hanya berada pada tahap ketiga kesengsaraan. Kamu masih terlalu jauh dari leluhur keluarga kita. Sejujurnya, nenek moyang keluarga kami, artefak sudo abadi yang dia pegang adalah mutiara air hitam. Mutiara air hitam itu sangat kuat. Anda tidak cocok untuk itu sampai Anda mencapai tahap ketujuh kesengsaraan. Selain itu, ada 4,5 dewa di saya keluarga yang telah mencapai tahap kesengsaraan ketujuh. Anda harus berpikir dengan hati-hati apakah Anda ingin menjadi musuh klan Yi kami. Tang Zichen mendengus, lagi pula, kamu hanya ingin memohon belas kasihan dariku, tapi sayangnya, aku tidak setuju. Pergilah ke neraka. Tidak. Baru kemudian Yi mendesis, dan Tang Zichen langsung mencekiknya sampai mati. Tang Zichen memalingkan muka. 8 kaisar panjang itu sudah melarikan diri. Tang Zichen sedang tidak ingin mengejar mereka sekarang. Mu Qianji terbang. Orang itu tadi, apakah dia seseorang yang sangat penting bagi klan Yi? Ya, patriark dari klan Yi. Aduh, kali ini, itu pasti akan mengingatkan petinggi klan Yi, dan orang berikutnya yang akan datang mungkin adalah patriark klan Yi, atau setidaknya orang kuat dari tahap ketujuh kesengsaraan besar, kata Mu Qianji. Tang Zichen berkata, selama bukan leluhur klan Yi yang memegang mutiara air hitam itu bukan masalah besar. 1000 ekstremitas, segera pergi dan buat pengaturan untuk berjaga-jaga, biarkan gerbang Tangci bubar dulu. Orang-orang saya dibesarkan dari alam fana, mengatur untuk pergi keluar 80 lingkaran, sementara kalian pergi ke 5 lautan berat terlebih dahulu. Bagaimana denganmu? Aku bersama Little Fire, percayalah, aku akan baik-baik saja, dan jika leluhur iklan benar-benar datang, aku bisa bersembunyi di laut kematian. Kurasa mereka tidak berani pergi ke laut kematian, kata Tang Zichen. Mu Qianji hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Mu Qianji membawa Tang Huan dan yang lainnya dan meninggalkan gerbang Tangji. Tang Zichen membantu mereka pergi ke Laut 5 berat. Hanya gerbang Tangji yang tersisa dengan Tang Zichen dan Little Fire. Api kecil, bagaimana salah satu api void Anda berlatih? Tang Zichen bertanya.
Kakak Chen, sudah hampir selesai. Beri aku 1 hari lagi dan aku pasti akan berlatih menjadi Void Fire. Bagus. Di Seven Seas Aula leluhur cahaya kehidupan klan I, pelayan yang bertanggung jawab untuk menjaga aula leluhur melihat cahaya padam tertentu yang konyol di sana. Di bawah cahaya ini tertulis kata-kata, Yi permulaan Kai. Pelayan ini tahu betul apa yang diwakili oleh 3 kata Yi beginning Kai, yang mewakili pelindung klan Yi. Ya Tuhan, bagaimana jika Patriark mati? Pelayan itu tercengang, kurang dari sehari yang lalu dia pergi untuk melapor kepada Yi Bangfang bahwa Yi Bangfang sudah mati, tetapi dalam waktu kurang dari sehari, bahkan Yi Bangfang sendiri sudah mati. Beberapa detik kemudian, pelayan itu bereaksi dan dengan sibuk berkata, masalah ini sangat penting, saya harus segera melapor ke kepala klan. Setelah mengatakan itu, pelayan itu berlari keluar dari kuil cahaya kehidupan dengan panik. Klan Yi, selain leluhur klan Yi terkuat ada 3 ordo kesengsaraan ke-7 lainnya, dan salah satu yang terkuat dari ketiga orde kesengsaraan ke-7 ini adalah pemimpin klan-klan Yi, bernama Yi Weisheng. Yi Weisheng adalah terkuat kedua dari klan Yi, dan dia adalah yang terkuat di bawah leluhur mereka, dengan ranah urutan kesengsaraan ke-7. Meskipun Yi Weisheng tidak memiliki artefak sudo abadi, kekuatan tempurnya tidak ambigu sedikit pun, dan senjata sihirnya Elem Light sangat kuat. Saat ini, Yi Weisheng sedang berkultivasi dan memahami, meskipun terlalu sulit baginya untuk melangkah ke tahap ke-8 kesengsaraan, dan dia mungkin tidak dapat berhasil dalam 500 tahun lagi, tetapi dia tidak akan menyerah. Tepat pada saat ini, seorang pelayan datang berlari. Patriark, sesuatu yang besar telah terjadi. Dengan kesadaran spiritualnya, itu adalah pelayan yang menjaga kuil cahaya kehidupan. Apa yang terjadi? Siapa yang menyuruhmu datang ke tempatku? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilaporkan langsung ke Patriark. Yi Weisheng tidak beruntung untuk mengatakannya, biasanya itu bukan masalah besar, dia tidak peduli. Pelayan itu berlutut dengan wajah pucat, sibuk berkata, pemimpin klan, aku juga ingin melapor ke pemimpin klan pelindung, tapi aku tidak bisa melapor lagi karena cahaya kehidupan pemimpin klan pelindung padam. Apa? Yi Weisheng berdiri dengan tajam. Siapa? Siapa yang membunuh Ichizai? Hamba itu memberitahu Patriark keluarga tentang masalah itu sepenuhnya. Seseorang dari 6 lautan membunuh Yishuai. Ini anti klimaks. Yue Grand mengamuk. Ya, Patriark turun dalam kemarahan kurang dari sehari yang lalu, ketika dia mengetahui bahwa Yi Tablefang terbunuh, tetapi kurang dari sehari yang lalu, dia sendiri juga meninggal. Pasti ada orang pemberani dari 6 laut berat yang membunuh pemimpin klan pelindung. Yi Weisheng mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan marah, beraninya kau bergerak di atas kepala klan Yiku, aku ingin melihat royalti kultivasi dari 6 laut berat mana yang begitu berani. Pelayan itu sibuk bertanya, pemimpin klan, apakah Anda ingin melaporkan masalah ini kepada leluhur? Jangan ganggu leluhur, meskipun pembunuhan pelindung oleh 6 lautan adalah masalah keluarga besar, setidaknya aku adalah pemimpin klan, bisakah aku menyelesaikan masalah seperti itu? Tidak ada kekuatan sama sekali. Baik, kembalilah ke kuilmu. Setelah mengatakan itu, Yi Weisheng dengan marah pergi tujuan langsung ke 6 laut berat. Secara alami, Yi Weisheng tidak menyangka bahwa seseorang di 6 laut berat telah menjadi begitu kuat sehingga bahkan dia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka, dan berpikir bahwa kaisar abadi dari 6 laut berat yang telah membunuh klan pelindung. Pemimpin, bagaimanapun, pemimpin klan pelindung mereka berada di tahap ke-6 kesengsaraan besar, dan kaisar abadi dari 6 lautan berat itu juga berada di tahap ke-6 kesengsaraan. Itu juga sangat mungkin bagi beberapa orang pemberani untuk muncul dan membunuh pemimpin klan protektorat dengan peringkat yang sama.
Adapun dirinya sendiri, Yi Weisheng tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam bahaya, karena yang terkuat di 6 lautan berat hanya pada tahap ke-6 kesengsaraan, dan tidak ada orang yang kuat di atas tahap ke-7 kesengsaraan. Yi Weisheng dengan cepat mencapai laut berunsur 6. Yi Weisheng menggertakkan giginya dan berkata, biarkan aku mencari tahu dinasti abadi mana yang berani menyentuh klan Yiku. Aku tidak akan memusnahkanmu, aku akan mengikuti nama keluargamu. Jangan berpikir bahwa klan Yiku, yang terlemah dari 5 keluarga dari Seven Seas, mudah untuk diganggu. Nenek moyang klan Yi adalah yang terlemah dari 5 pemegang terkuat senjata abadi semu, dan klan Yi juga memiliki setengah abadi paling sedikit, jadi klan Yi adalah peringkat terakhir dari 5 keluarga besar 7 lautan. Yi Weisheng dengan santai turun ke sebuah dinasti, yang kebetulan adalah dinasti burung. Kaisar tua dari dinasti klan burung, Burung Pengjun, tiba-tiba merasakan ketidakmampuan untuk bernapas. Mungkinkah orang kuat dari kesengsaraan ke-7 ada di sini? Tentara Peng Burung berlari keluar dari aula utama dengan panik, dan benar saja, seorang pria super kuat dari kesengsaraan ke-7 sedang berdiri atas dinasti burung mereka. Beri hormat kepada senior. Bert Pengjun berlutut ketakutan. Dipenuhi dengan amarah, Yi Weisheng bertanya, siapa yang membunuh patriark klan Yi saya? Dan anggota suku lainnya. Jika Anda tidak tahu, matilah. Bert Penarmi bahkan tidak mau mengatakan, jangan bunuh aku tahu. Siapa itu? Yi Weisheng meraung, aumannya begitu kuat hingga menghancurkan sebuah istana. Ya, ini Tang Zichen. Yang mana Tang Zichen? Saya tidak ingat ada dinasti kekaisaran abadi yang bermarga Tang. Tang Zichen adalah seseorang yang baru saja naik ke tampuk kekuasaan. Dia menghancurkan dinasti Moji dan mendirikan gerbang Tang Chi di dinasti Moji. Tang Zichen itu, meskipun dia baru berada di tahap ketiga kesusahan, dia memiliki satu set pedang formasi, jadi dia dengan mudah membunuh senior Yi Chai. Burung Pengjun berkata tanpa syarat. Formasi pedang. Alis Yi Weisheng berkerut. Formasi pedang adalah seni pedang kekaisaran yang telah lama hilang, tetapi memiliki formasi pedang sama dengan memiliki senjata abadi semu. Ya, formasi pedang. Di mana Tang Zichen? Di tempat di mana dinasti Mo yang asli berada. Sebelum Bert Pengjun selesai berbicara, urutan kesengsaraan ke-7 di langit menghilang. Yi Weisheng langsung pergi ke gerbang Tang Ji. Segera, Yi Weisheng tiba di gerbang Tang Ji. Swoosh! Sebelum Yi Weisheng tiba, dia melambaikan tangannya dari jauh dan serangan yang kuat langsung menuju gerbang Tang Ji. Boom! Pusat gerbang Tang Ji berubah menjadi reruntuhan, dalam hampir 3 lingkaran. Untungnya, Tang Zichen telah membubarkan gerbang Tang Ji untuk sementara. Tang Zichen keluar dan menderita kematian. Yi Weisheng berdiri di atas gerbang Tang Ji dan berteriak, tetapi Tang Zichen tidak muncul untuk waktu yang lama. Saat ini, Tang Zichen tidak berada di gerbang Tang Ji. Kakak Chen, baru saja ada kekuatan yang kuat yang bergegas menuju gerbang Tang Ji kita. Jika saya tidak salah, itu pasti orang kuat dari klan Yi yang telah melewati tahap ke-7 atau lebih tinggi. Di atas gunung ratusan ribu mil jauhnya dari gerbang Tang Ji. Yah, lihat, ini memang tahap kesengsaraan ke-7, dan aku tidak tahu status kesengsaraan ke-7 yang datang kali ini adalah orang kuat dari klan Yi, kata Tang Zichen dengan ceroboh. Kakak Chen, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tatapan Tang Zichen dingin dan berkata, tidak peduli siapa tahap kesengsaraan ke-7 itu barusan, aku akan membuatnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, One Flame of Void Fire saya belum sepenuhnya dilatih, dan formasi 12 pedang Anda baru mencapai set keempat. Apakah Anda yakin dapat membunuh tahap kesengsaraan ke-7? Little Fire sedikit kehabisan napas. Tidak yakin, kata Tang Zichen tanpa ragu. Jika kita percaya diri,
Kita tidak perlu berada di sini dulu, kita bisa menunggu orang itu datang kepada kita di gerbang Tangji. Api kecil, jangan terganggu, pertahankan One Flame of Void Fire Anda. Setelah Anda selesai, kita akan kembali ke gerbang Tangji dengan kekuatan kita berdua untuk membunuh bersama. Saya pikir tidak mungkin untuk memusnahkan tahap kesengsaraan ketujuh itu, kata Tang Zichen. Bagus. Mengatakan itu, Little Fire terus berlatih Flame of Void Fire. Tang Zichen juga berlatih set kelima dari formasi 12 pedang. Kekuatan urutan kesengsaraan ketujuh sangat kuat, jauh melebihi urutan kesengsaraan keenam berkali-kali. Kekuatan Tang Zichen saat ini hampir tidak mungkin untuk bersaing dengan urutan kesengsaraan ketujuh, tetapi jika Tang Zichen bergandengan tangan dengan api kecil, bersama dengan formasi 12 pedang dan satu rasa api void dari api kecil, maka Tang Zichen yakin bahwa dia akan mampu melawan urutan kesengsaraan ketujuh yang kuat. Di gerbang Tangji, Yi Weisheng melihat keterlambatan Tang Zichen muncul dan berteriak lagi, Tang Zichen, jika kamu tidak muncul, aku akan memusnahkan seluruh kotamu. Namun, Tang Zichen masih belum muncul. Yi Weisheng marah, tapi tak berdaya. Di semua sisi, selalu ada orang kuat yang datang untuk menonton. Lagi pula, momentum tahap kesengsaraan ketujuh dapat dirasakan oleh seluruh 6 lautan. Setelah merasakan momentum tahap kesengsaraan ketujuh ini, dinasti abadi besar lainnya, serta berbagai keluarga abadi besar dan kecil, semua bergegas ke pusat momentum. Seperti yang diharapkan, setelah mereka tiba di gerbang Tangji, mereka melihat seorang pria kuat dari tahap ketujuh kesengsaraan dari jauh. Yi Weisheng tidak peduli dengan para penonton dan terbang langsung ke reruntuhan gerbang Tangji, duduk di sana di reruntuhan. Menunggu, Yi Weisheng tidak pergi kemana-mana, dia hanya menunggu di gerbang Tangji. Jika Tang Zichen tidak muncul dalam 3 hari itu berarti Tang Zichen sudah ketakutan dan dia pasti akan membantai seluruh kota kekaisaran. Jumlah penonton bertambah, dan sehari kemudian, lingkaran di sekitar gerbang Tangji dipenuhi orang. Di antara mereka, kaisar tertua dari berbagai dinasti kekaisaran secara alami ada di antara mereka. Siapa itu? Set, pelankan suaramu, itu kepala klan I7 Lautan, Yi Weisheng. Apa? Kepala klan dari klan I? Ya, dia orang terkuat nomor 1 di klan Yi selain leluhur orang nomor 2 di klan Yi. Kenapa dia datang untuk membunuh Tang Zichen? Ini siapa tahu, kita hanya bisa menonton. Para penonton itu, para pemakan melon, tidak mengetahui kebenarannya. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Di pegunungan yang dalam ratusan ribu mil jauhnya dari gerbang Tangji, Little Fire tiba-tiba tertawa, Kakak Chen, akhirnya aku melatih Flame of Void. Yai, sudah siap untuk keluar. Tang Zichen berdiri dengan sangat gembira dan menunggu Little Fire selesai berlatih. Namun, Little Fire sedikit berhati-hati. Saudara Menteri, kita berdua bekerja sama, dapatkah kita benar-benar menghadapi tahap kesengsaraan ketujuh? Percayalah padaku, kamu hanya perlu membantuku dari samping setiap saat. Aku yakin bahkan jika aku tidak bisa membunuh tahap kesengsaraan ketujuh itu, aku akan bisa kembali utuh. Bagus, lalu bertarung. Little Fire mengangguk. Tang Zichen melihat ke arah gerbang Tangji, di mana ada momentum yang sangat kuat, serta popularitas yang datang dari sana. Api kecil, kita harus bergegas, jangan biarkan tahap kesengsaraan ketujuh itu menunggu terlalu lama, kata Tang Zichen dengan tatapan. Bagus. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen dan Little Fire naik ke langit dan langsung menuju gerbang Tangji. Segera Tang Zichen hampir sampai di gerbang Tangji, hanya saja, dari jauh Tang Zichen melihat banyak orang mengelilingi kota kekaisaran tempat gerbang Tangji berada. Tampaknya seluruh 6 lautan tahu bahwa ada orang kuat dari tahap kesengsaraan ketujuh yang datang untuk membunuh Tang Zichen, jika tidak, mengapa ada begitu banyak penonton?
Pada saat ini, di reruntuhan gerbang Tangji tampaknya pria pada tahap ketujuh kesengsaraan tampaknya kehilangan kesabaran dalam menunggu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit yang jauh, tidak sabar menunggu. Pria itu pada tahap ketujuh kesengsaraan, matanya mengarah ke tempat asal suara itu. Dan dari kerumunan penonton di kejauhan, seseorang berteriak, "Senior Tang telah kembali. Senior Tang telah kembali." Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke Tang Zichen, yang di hadapan kerumunan, dan Little Fire perlahan terbang menuju pusat gerbang Tangci, dan tentu saja, Tang Zichen selalu siap dengan 12 formasi pedang digantung di sisinya. Di tengah kerumunan, 8 Raja Penatua dari 8 dinasti abadi besar lainnya, melihat penampilan Tang Zichen, semua mengutuk Tang Zichen karena menunggu kematian dan berani lari kembali. Sama seperti itu, Tang Zichen terbang ke langit di atas kota kekaisaran di tengah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan menghadapi tahap kesengsaraan ketujuh yang berdiri beberapa ratus meter jauhnya. Jika seseorang menilai dari momentumnya, maka tidak ada keraguan bahwa Tang Zichen akan diratakan, dan semua orang meragukan apakah Tang Zichen akan mati. Tang Zichen melihat tahap kesengsaraan ketujuh itu dan tersenyum, "Kamu datang cukup cepat, sebutkan namamu. Kamu mencari kematian. Jangan katakan kata-kata tidak berarti seperti itu kepadaku. Hari ini, entah aku tidak mati atau aku mati, situasinya telah mencapai titik seperti itu, masih bergerak mencari kematian, atau masih berpikir bahwa aku benar-benar berani menyinggungmu dengan pikiran seperti itu, maka aku terlalu cuek pada diriku sendiri." Yi Weisheng menggertakkan giginya dan bertanya, "Apakah kamu, yang membunuh Yi Biaofang, Yi Sikai?" Tang Zichen mendengus, "Aku tidak akan membunuh mereka begitu saja, aku akan membunuhmu juga." "Mengapa kamu ingin melawan klan keluarga Yi saya? Keadaan telah memaksa Anda, klan Yi Anda ingin mendirikan cabang keluarga di wilayah gerbang dinasti Tang saya, apakah Anda pikir saya bisa setuju? Saya hanya turun berturut-turut, jadi mengambil langkah ini hari ini sepenuhnya dipaksa oleh situasi. Saya juga tidak tahu kekuatan Anda, tetapi jika kami gagal membunuh Anda hari ini, maka kami akan siap untuk dibunuh oleh Anda. Melihat karena Anda berada di tahap ketujuh kesusahan, izinkan saya memanggil Anda senior. Senior, sudah mencapai titik ini dan Anda masih belum menyebutkan nama Anda. Bagus." Tatapan Yi Weisheng dingin dan berkata, "Namaku Yi Weisheng, patriark dari klan Yi. Kepala klan. Hehe, sepertinya kamu adalah orang terkuat di klan Yi, selain leluhur yang memegang artefak abadi Sudo Mutiara Air Hitam." Tang Zichen tersenyum. "Kamu akan mati hari ini." Setelah mengatakan itu, Yi Weisheng melambaikan tangannya dan sebuah cahaya, membawa ribuan kekuatan, dengan keras merobek Tang Zichen. Ini adalah senjata ajaib Yi Weisheng, Elem Light. 12 pedang terbang di sekitar Tang Zichen langsung diaktifkan. Berdengung. Swoosh! Pedang terbang Tang Zichen bertabrakan dengan cahaya, dan langit meletus dalam cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, api kecil berteriak, "Kakak Chen, aku juga ikut, lihat aku mencicipi api virtual." Fiuh! Tubuh Little Fire dengan keras berubah menjadi binatang buas dengan tubuh besar, binatang unicorn. Binatang unicorn membuka mulutnya dan menghembuskan napas dengan keras, dan nyala api menyembur ke arah Yi Weisheng. Yi Weisheng merasakan panasnya nyala api dan terkejut, melambaikan tangannya dengan keras, kekuatan cahaya yang lebih menyilaukan, merobek api kecil. Bang! Api kecil itu tiba-tiba terlempar ke kejauhan. Kekuatan Yi Weisheng itu terlalu kuat. Namun, tepat saat Yi Weisheng menembakkan api kecil ke kejauhan, sosok Tang Zichen tiba-tiba menghilang, muncul tanpa arti di belakang gangguan Yi Weisheng. Puff!
Tang Zichen memotong bahu Yi Weisheng dengan pedangnya. Dia ingin memenggal kepalanya, tetapi Yi Weisheng layak menjadi orang terkuat di klan Yi, tidak mudah untuk membunuhnya, dan di akhirnya, hanya bahunya yang dipotong. Bang! Tubuh Yi Weisheng terangkat, dan dari tubuhnya, cahaya meletus dari dalam keluar, dan ketika cahaya itu menghilang, Tang Zichen terlempar ke belakang dengan suara gemerincing. Dalam beberapa saat bolak-balik ini, semua orang terluka. Lagi pula Tang Zichen hanya berada di tahap ketiga kesengsaraan, menghadapi tahap kesengsaraan ketujuh, tekanannya terlalu besar. Jika Tang Zichen tidak memiliki perlindungan dan bantuan formasi pedang, dia akan dikalahkan, bukan untuk menyebutkan tingkat ketujuh, tetapi tingkat keempat. Setelah terlempar jauh, api kecil memuntahkan seteguk darah dengan keras, meskipun itu hanya pukulan, lukanya cukup ringan. Api kecil akhirnya tahu mengapa Tang Zichen mengatakan bahwa dia tidak percaya diri menghadapi kesengsaraan tingkat ketujuh, karena tingkat kesengsaraan ketujuh terlalu kuat. Namun, Yi Weisheng juga merasa tidak enak. Satu api virtual Little Fire, tingkat apinya benar-benar berbeda. Yi Weisheng baru saja disemprot oleh Little Fire, kulitnya mulai bernanah di tempat dia terbakar, dan rasa sakitnya tidak berhenti. Yang terpenting, bahu Yi Weisheng juga ditebas oleh Tang Zichen, dan tulangnya terlihat. Tatapan Yi Weisheng dipenuhi amarah saat dia melihat Tang Zichen dan Little Fire, tidak menyangka bahwa bersama-sama mereka dapat menyebabkan kerusakan yang begitu besar pada mereka. Tang Zichen dianggap yang paling tidak terluka, meskipun dia baru saja ditampar, tetapi tubuh Tang Zichen kuat, dan Tang Zichen memiliki perlindungan pedang, sehingga kerusakan yang benar-benar mencapai tubuhnya jauh lebih sedikit. Yi Wei sangat marah, kamu mencari kematian. Tang Zichen terdiam, mengatakan itu lagi, kaulah yang akan mati sekarang, menurutmu berapa lama kamu akan bisa melawan? Yi Weisheng berkata, Tang Zichen, jangan biarkan binatang itu membantumu jika kamu punya nyali. Tang Zichen mengamuk, dia saudaraku, coba katakan satu kata lagi tentang binatang itu. Anda berbicara kepada saya tentang keadilan, lalu mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda berada di tahap ketujuh kesusahan, saya berada di tahap ketiga kesengsaraan, aku 4 alam lebih lemah darimu, dan kamu berani melakukannya. Tang Zichen, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Yi Weisheng bergegas menuju Tang Zichen, dia ingin melakukan apapun untuk membunuh Tang Zichen terlebih dahulu, lalu dia akan membersihkan Little Fire. Tang Zichen terdiam, apakah kamu benar-benar berpikir aku sangat mudah diganggu pada tahap ketiga kesengsaraan, bunuh aku dulu, kamu mau? 12 formasi pedang Tang Zichen berdengung dan berputar dengan cepat. Langit dan bumi tidak terbatas, Sadi One Sword. 12 pedang terbang bergabung dengan sengit. Bas. Kecepatannya sangat cepat sehingga sangat mengerikan, dan pedang yang ganas menebas Yi Weisheng. Yi Weisheng sedang sibuk memasang cahaya elem untuk melawan pedang Tang Zichen yang teduh ini. Boom! Bumi bergetar, dan jurang sedalam 3000 meter muncul di tanah seluruh gerbang Tangji, dan air laut di kejauhan, mengalir begitu deras. Tiba-tiba kota kekaisaran tempat gerbang Tangji berada terbelah menjadi 2 bagian oleh teluk di tengahnya. Ketika debu hilang, hanya tangan Tang Zichen yang gemetar, tangannya penuh darah, dan juga, rambut Tang Zichen tampak putih seperti bunga. Tetapi melihat lebih jauh ke pakaian Yi Weisheng, darah ada di mana-mana, setiap pori di tubuhnya mengeluarkan darah, dan tubuhnya gemetar. Jelas bahwa Yi Weisheng memaksa dirinya sendiri, tubuhnya diambang kehancuran, tetapi dia tidak mau melepaskan dagingnya dan menekan dengan kuat, terlihat sangat menyakitkan. Tang Zichen benar-benar putus asa saat ini. Pedang tadi sebenarnya adalah formasi 12 pedang, set kekuatan kelima. Tang Zichen belum sepenuhnya mempraktikannya, tetapi baru saja Tang Zichen telah menerapkannya dengan segala cara, berhasil. Beban yang diterima Tang Zichen sangat besar.
Tang Zichen tidak dapat menggerakkan tubuhnya dan berteriak, "Api kecil, beri dia layanan satu atap." "Ya, Saudara Chen." Little Fire mengerti maksud Tang Zichen, satu layanan naga, yaitu mengantongi dan membunuh. Little Fire membuka mulutnya dan hendak menyemburkan segenggam api. Saat ini, Yi Weisheng sangat ketakutan, sibuk berteriak, "Tunggu, tunggu. Trik apa lagi yang kamu punya?" Little Fire mendengus. Wajah Yi Weisheng pucat, "Anggap kalian kuat, aku kalah. Jika kamu kalah maka matilah. Tidak, bisakah kamu tidak membunuhku?" Yi Weisheng tidak lagi memiliki momentum sebagai patriark keluarga, dan dipukul mundur saat menghadapi kematian. Little Fire mendengus, "Siapapun yang baru saja menyebutku binatang, matilah." Fiuh. Seteguk pot darah Little Fire menutupi Yi Weisheng. Dengan tubuh Yi Weisheng yang sekarang bersilang, dia tidak bisa bersembunyi apalagi melawan. Tidak. Tang Zichen merasa lega, akhirnya membunuh tahap ke-7 transmigrasi ini. Beruntung Tang Zichen akhirnya melakukan serangan dari set pedang kelima, jika tidak akan mudah untuk membunuh tahap kesengsaraan ke-7, dan tentu saja, pada akhirnya Tang Zichen tidak akan melakukannya, mampu membunuh orang ini tanpa satu layanan naga dari Little Fire. Tapi bagaimanapun juga Tang Zichen telah membunuh urutan kesengsaraan ke-7. Pada saat ini, semua orang yang melihatnya tercengang saat mereka melihat Tang Zichen dengan wajah ragu. Ya Tuhan, ini tidak nyata. Tang Zichen terlalu kuat. Seven Seas memiliki artefak sudo abadi. Dia membunuh patriark mereka. Pada saat ini, seluruh penonton sangat terkesan melihat Tang Zichen di udara. Semua orang memiliki keinginan untuk memujanya. Bahkan Kaisar Panjang 8 Dinasti Kekaisaran Besar, Bert Peng Jun, Li Chen Lonely, Gao Yang Sending Jun, dan Yu Changhu, semuanya merasakan rasa hormat saat mereka melihat Tang Zichen saat ini. Di mata mereka, sebuah orang setingkat Yi Weisheng adalah eksistensi yang tidak bisa mereka lihat sama sekali. Tapi, dia dibunuh oleh Tang Zichen tepat di depan hidung mereka. "Kakak Chen, bagaimana kabarmu?" Api kecil bertanya. Tang Zichen berkata, "Api kecil, belum terlambat, ayo pergi sekarang." Yi Weisheng adalah patriark klan Yi, masalah ini, belum lagi di dalam klan Yi, aku khawatir seluruh 7 lautan akan menjadi sensasional. Kali ini, leluhur klan Yi pasti akan mengambil tindakan sendiri. Bersambung.